perundang-undangan dan keadaan hukum perdata di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa informasi umum yang bisa saya berikan, yaitu peraturan perundang-undangan. Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada hukum kodifikasi, di mana peraturan hukum perundang-undangan tertuang dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Beberapa undang-undang yang terkait dengan hukum perdata di Indonesia antara lain yaitu Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Perdata atau KUHP, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata mengatur hubungan antara individu atau badan hukum yang timbul karena perbuatan hukum atau peristiwa hukum tertentu. Beberapa aspek yang diatur dalam hukum perdata di Indonesia meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. 2. Hukum harta kekayaan seperti kepemilikan tanah, hak milik, dan hak tanggungan. 3. Hukum perjanjian mengatur perjanjian antara pihak yang mencakup jual beli, sewa, menyewa, pinjaman, dan lain sebagainya. 4. Hukum perdata internasional mengatur hubungan hukum antara negara yang melibatkan aspek perdata. Penting untuk mencatat bahwa peraturan perundang-undangan dan keberadaan hukum perdata di Indonesia dapat berubah seiring waktu. Dari hal itu, kami akan membahas lebih rinci dalam podcast kali ini. Jangan lupa menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami yang akan membahas topik yang sangat menarik tentunya hari ini. Kami akan membahas mengenai himpunan peraturan perundang-undangan serta keadaan hukum perdata di negara kita yang amat luar biasa. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Devina Safaelisa sebagai host, dan di sebelah saya terdapat dua bintang tamu dari prodi PPKN Universitas Sriwijaya, yaitu Nadia Sisi dan juga Radhika Marwan. Halo. Bagaimana nih? Apakah kalian tertarik untuk membahas mengenai himpunan peraturan perundang-undangan serta keadaan hukum perdata di negara kita ini? Itu dong, kami sangat tertarik pembahasan bersama ini. Benar sekali. Untuk memulai, mari kita bahas pengenalan singkat tentang himpunan perundang-undangan di Indonesia. Apa sih yang membuat sistem hukum kita ini unik? Pertama-tama mari kita memahami dulu apa itu hukum perdata. Hukum perdata ini adalah hukum yang mengatur aturan individu, organisasi, badan hukum dalam masyarakat. Nah, hukum perdata ini sendiri sudah diatur di dalam karena KUHP perdata itu merupakan hukum yang paling mendasar di Hukum perdata dan pidana adalah salah satu hukum perdata yang mengatur hubungan antara individu dan entitas dalam bermasyarakat. Jadi KUHP perdata itu menjadi dasar hukum perdata di Indonesia. Kita dapat ilmu baru nih teman-teman semua. Kita belajar bahwa hukum perdata, terutama KUHP perdata, merupakan salah satu landasan yang paling penting yang dalam membentuk hukum kita yang kompleks dan unik. Sekarang mari kita fokus pada hukum perdata. Bagaimana sih hukum perdata berperan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari kita? Tentu KUHP perdata memiliki dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita membuat kontrak, kemudian perjanjian, membahas tentang warisan, perceraian, bahkan perjanjian kerjasama itu semuanya sudah diatur di dalam KUHP perdata.
melindungi hak serta kebebasan setiap individu yang berbeda. Jika kita melihat sekitar, hukum perdata juga memainkan peran penting dalam segi properti, bisnis, terus bisnis, terus investasi, yang semuanya berkaitan dengan hukum perdata. Wah, berarti dalam hal ini kita semua mendalami peran penting hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kita semua belajar bahwa hukum perdata mengatur berbagai aspek. Ini juga memiliki dampak besar dalam bisnis, mengatur transaksi seperti kepemilikan properti dan perjanjian bisnis. Wah, cukup menarik sekali ya hukum perdata ini. Selanjutnya kita akan membahas apa sih tantangan yang dihadapi dalam menjalankan sistem hukum perdata di Indonesia. Salah satu tantangannya adalah kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Kita juga melihat kesalahan dalam pemikiran masyarakat terhadap keadilan dalam hukum perdata. Selain itu juga, perkembangan teknologi juga mempengaruhi hukum perdata, terutama dalam hak kontrak elektronik dan perlindungan data pribadi. Berarti dalam hal ini kita dapat mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam menjalankan sistem hukum perdata di Indonesia. Kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka adalah salah satu tantangan, sambil teknologi mengubah cara kita berinteraksi dengan hukum, terutama dalam hal kontrak elektronik dan perlindungan data pribadi. Dengan perubahan ini, kita harus tetap bijak dalam mendekati hukum. Kita telah mencakup begitu banyak aspek informasi penting tentang hukum perdata di Indonesia. Apakah ada pesan akhir atau saran yang ingin kalian sampaikan kepada para penonton kita? Tentu saja saya ingin mengingatkan semua pendengar untuk selalu menghadapi masalah hukum dengan bijak. Dan apabila memungkinkan berkonsultasilah kepada ahli hukum, karena dengan konsultasi kepada ahli hukum kita akan mendapatkan hasil yang Saya setuju, hukum perdata adalah dasar penting dalam kehidupan kita. Jadi, kita bersama-sama meningkatkan pemahaman tentang perdata di Indonesia dengan memahami hak dan kewajiban kita sebagai hidup dalam masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Wah, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Tentunya kita mendapat kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Kami juga mengingatkan kepada para penonton untuk selalu mendekati masalah hukum dengan bijak dan jika memungkinkan berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan nasihat yang lebih tepat. Hukum perdata tentunya adalah dasar penting dalam kehidupan kita dan memahami hak dan kewajiban kita dalam masyarakat adalah kunci utamanya. Kami berterima kasih kepada kedua bintang tamu kami, Nadia Ningsi dan juga Rafita Manat, dan kami berharap informasi yang dibagikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton podcast kami dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. See you.